Duduk Bapak Ibu. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia, Raja segala suku, kaum dan bahasa. Mari sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia, Raja segala suku, kaum dan bahasa. Mari sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, 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 Maranatha datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Ini ungkapan, nyanyian, dan doa dan pengharapan gereja Tuhan sepanjang segala abad. Abad-abad yang pertama ketika gereja dimulai, gereja perdana, gereja mula-mula itu ada dalam tekanan, penindasan, dan aniaya. Menjadi orang Kristen itu artinya siap untuk mati. Sehingga gereja mula-mula itu selalu berdoa dan berseru dan berteriak kepada Allah, Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Hari ini doa dan teriakan dan pengharapan yang sama disampaikan oleh gereja Tuhan GBI yang ada di Tiara Convention Hall ini. Kita juga ya berharap kepada Tuhan, Tuhan Yesus datanglah segera. Karena tanda-tanda zaman ini sedang mulai digenapi dan sedang akan terus digenapi. Ada hal yang serius yang kita lihat, yang bahkan bangsa-bangsa, para pemimpin negara tidak mampu mengantisipasinya. Bahkan gereja dan para pemimpin gereja pun sekarang banyak yang ketakutan. Apa itu Pak Ben-Hur? Ancaman apa dan situasi yang bagaimana yang dunia akan hadapi menjelang hari Tuhan? Matius pasal yang ke-24, buka dulu itu ayat ke-37 sampai 38. Menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan anak manusia itu, keadaan manusia itu sama seperti zaman Nuh dan Lot. Lukas, kita baca dulu ini ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, ayat 38. Itu satu lagi, ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ya. Lukas 17, satu ayat lagi. Lukas 17 ayat yang ke-27 mulai, atau 26 mulai boleh. 26, 27, 28. Yuk, sama-sama yuk kita baca yuk. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Ini bukan ramalan, ini bukan tafsiran. Ya. Ini bukan tafsiran, ya. Ini clue-nya jelas sekali, ya. Tandanya jelas sekali. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. The end times. Mereka makan dan minum, pesta pora, hedonisme. Lihat sekeliling kita apa yang terjadi. Mereka kawin mengawinkan. Ini bukan cerita sekedar kawin. Kalau udah kawin mengawinkan, di zaman Nuh, kejadian pasal 6 ini tuh saudara baca di rumah. Anak-anak Allah itu mengambil perempuan sesuka hatinya.
ada perkawinan yang tidak normal, ya. Ada perkawinan yang menyimpang, ya. Itu yang terjadi, ya. Perilaku seks menyimpang itu yang terjadi di zaman Nuh dan Lot. Saudara ingat kata Sodom? Itu dari kota yang ditempati oleh Lot. Mereka kawin dan dikawinkan sampai dari hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan semua. 28. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Nanti saudara pelajari Kejadian pasal 6 dan Kejadian pasal 19. Kejadian 6 cerita ke air bah. Jadi dunia ini sudah pernah dipukul seperti kiamat. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Lot, satu komunitas, satu kota, di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Ya, dua kejadian ini, ya, di mana keadaan manusia pada hari itu puncak dari kebejatan, puncak dari kenajisan, puncak dari dosa, di mana Tuhan tidak tahan dan tidak akan menahan kedatangannya, yaitu perilaku seks menyimpang. Ada 3 perilaku yang akan menyimpang menurut kitab Roma. Perilaku moral yang menyimpang, kebejatan. Orang dengan gampang membunuh. Orang gampang menipu, membuat orang lain susah. You susah nggak apa-apa, pokoknya gua senang-senang. Ya, perilaku dan pikiran manusia hari ini pokoknya gua senang. Ya, makanya ada visi dan misi anak muda sekarang, ya kan? Visi apa saudara? Visi poya, misi poya, misi visi poya-poya. Itu anak muda sekarang. Yuk, makanya arisan online, orang lain, itu perilaku menjelang akhir zaman. Ya, ini saudara ya, visi misi poya-poya, don't play bosku. Ya, itu senang sekali orang di TikTok sekarang itu ya. Iya, ya. Nah ini menjelang hari Tuhan katanya seperti zaman Nuh dan Lot. Apa yang terjadi di zaman Nuh dan Lot? Bukan hanya perilaku moral, bukan hanya perilaku seks yang menyimpang, perilaku dalam beribadah, kesesatan. Ya, nah ini one world religion. Ya, akan terjadi ini kesesatan. Ya, teori konspirasi mendorong orang yang terakhir itu ya, bukan hanya one world government dan one world economy. Ini infrastrukturnya sudah dibangun, antichrist. Ya, menuju kepada one world religion, menyimpang secara perilaku dalam beribadah. Ya, orang akan menyembah ilah dan Allah yang lain. Ya, menyembah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, 3 perkara ini saudara menjadi peringatan bagi kita. Cluenya jelas, memang Tuhan bilang tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tapi jelas tandanya, menjelang hari Tuhan itu keadaan manusia seperti zaman Nuh dan Lot. Yang paling spesifik itu penyimpangan perilaku seks LGBT. 30 negara, next dulu itu. 30 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Next lagi Taiwan, tetangga kita kemarin, 2019. Pertama di Asia, parlemen Taiwan legalkan pernikahan sesama. Jadi sudah dekat ke rumah kita Bapak Ibu. Ya, ini kalau sampai seluruh bangsa-bangsa, ini yang saya katakan tadi Pak Kasan, bangsa-bangsa, pemerintah nggak kuat Pak. Nggak kuat, atas nama hak ajasi, mesti dilegalkan Pak Kasan. Kalau Pak Kasan pun jadi wali kota, jadi gubernur, pasti nggak kuat Pak. Ini yang saya katakan tadi ya, menjelang hari Tuhan itu. Tuhan akan meluputkan dan mengangkat gerejanya. Kalau enggak kita semua pun akan dibantai. Ada situasi yang kolaps, ada situasi yang kacau. Ya, ini yang paling sedih ya. Saudara baca itu berita di Tribun. Nyatakan dukungan gay. Paus Fransiskus ditentang para uskup dari berbagai negara. Bayangkan saudara, sekelas uskup. Apalagi yang mau kita harap Pak Kasan? Kemarin Pak Kasan mau meneliti tentang ini ya. LGBT bagus diteliti ini. Sudah sampai ke rumah kita Pak. Sudah ada di halaman Pak. Sudah di Taiwan tetangga kita Pak. Kemarin ada berita di Jakarta ya, di mana itu Kelapa Gading ada klub. Sebenarnya ini kata Pak Kasan sepertinya diam-diam tapi ternyata sudah ada di sekitar kita. Ini artinya Tuhan tidak akan menahan kedatangannya. Ini artinya Tuhan tidak kuat melihat dosa dan kejijikan itu sedang terjadi. Ini yang saya katakan tadi cluenya ya. Matius pasal 24 sama Lukas 17 itu. Tanda-tanda umum sudahlah.
Bangsa bangkit melawan bangsa, ada deru perang, ada gempa bumi, ada kekacauan kosmik. Ya, ada kesesatan, kedurhakaan, kasih orang semakin dingin. Itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Akan ada tabrakan kosmik. Tahun 2022 Pak Ginting diramalkan mau datang, Tuhan udah kiamat katanya Pak. Ya, tanda-tanda kekacauan kosmik. Next dulu itu, di bawahnya itu ada, ini. Apa Ibu lihat itu ya? Ya, saya tidak sedang menakut-nakuti. Karena memang berita Injil bukan berita yang menakutkan. Saudara, apapun boleh terjadi. Ya, apapun boleh terjadi, ya. Ini hanya memperingatkan hari Tuhan sudah dekat. Supaya kita sungguh-sungguh jangan ada yang menganggap sepi berita kedatangan Tuhan. Ya, berita di end times ini adalah berita firman Tuhan. Ya, akan ada waktunya. Nanti Bapak Ibu lihat, kalau keadaan semakin sudah nggak kuat lagi bangsa-bangsa, semua melegalkan, Tuhan menyayangkan gerejanya. Tuhan menyayangkan anak-anak kita, menyayangkan keturunan kita, dan Tuhan akan meluputkan kita dari keadaan yang kacau itu. Tuhan akan mengangkat kita rapture. Ya, itu. Kalau enggak kita pun habis. Karena enggak ada, kalau enggak ikut sistem mereka, kita pun enggak bisa berjual beli. Mesti, ya, infrastruktur sedang dibangun untuk itu. Ya, apa yang kita lihat ini sedang dibangun. Kemajuan teknologi dan sebagainya macam itu sedang jalan menuju kepada apa yang tadi teori konspirasi tadi. Ya, one world government, one world economy, dan one world religion. Itu nggak bisa ditahan, nggak bisa dibendung. Akan terjadi chaos, akan terjadi collapse, keadaan yang korup, yang rusak. Antichrist akan berkuasa katanya. Tapi dengar gereja Tuhan, saudara dan aku, biar bumi akan berguncang. Ya, biar bulan tak bercahaya lagi. Nyanyi dulu kau itu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Ya. Tetapi Tuhan Yesus, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yang setuju katakan amin. 1 Tesalonika pasal 4, ini firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 dulu buka itu. 1 Tesalonika pasal keempat, ayat 17, 16, 17, 18, 16, 17 saja. Inilah firman Tuhan itu yang pasti akan digenapi. Sama-sama kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Next, 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu. Bumi akan kolaps. Ada tabrakan meteor, ada tabrakan bintang, ada keadaan ekonomi yang dikuasai oleh si jahat itu. Ada keadaan yang begitu rupa, dosa merajalela, penyimpangan perilaku, penyimpangan moral, penyimpangan seks. Tapi firman Tuhan berkata, ketika sangkakala Allah gereja Tuhan, engkau akan diluputkan dari keadaan yang kolaps itu. Engkau akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala,
Kalau bunyi sangkakalaku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Dunia tadi kita berdoa, dunia nggak kuat, pemerintah nggak kuat atas nama hak ajasi. Pasti itu akan terjadi. Masuk dulu ke chat, ada diagram saya itu. Ini yang saya mau sampaikan ini sedikit supaya kita berdoa supaya saudara nggak takut ya. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Ini ya, ini keadaan gereja ya. Kita sudah ada di gereja ya. Saya minta maaf Pak Wir ya, saya turun dulu sedikit. Saya mau yang sana atau yang sini ya. Yang sana Pak Marbun dia foto yang sana ya. Ini Bapak Ibu, ini keadaan kita di sini sekarang. Ya, ini yang saya katakan itu nanti ini yang tadi kita baca di 1 Tesalonika pasal 4 itu. Kalau bunyi sangkakalaku diangkat, ini rapture namanya Bapak Ibu ya. Kita langsung rapture. Kenapa harus rapture Pak Ben Hur? Karena di sini ini masa the great tribulation, ini masa yang collapse, ini masa yang kacau itu, di mana antikris berkuasa di sini. Ya, saudara nggak bisa berjual dan membeli tanpa harus menerima tanda-tanda itu. Tapi gereja Tuhan, engkau dan aku yang sungguh-sungguh ada dalam kerajaan yang tidak terguncangkan akan diluputkan dan diangkat. Yang namanya lift up and rapture. Mana tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Di sorga kita akan melakukan pujian penyembahan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus Bema. Saudara dan aku akan menerima mahkota. Orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa ada mahkotanya. Mana Ibu Linda yang selalu berdoa, mana keluarga Pak Haloho yang berdoa. Kau akan menerima mahkota. Yang suka menginjil, yang suka memuji menyembah Allah, yang melayani, yang suka mengajar, engkau akan menerima. Kita tidak akan ada pengadilan, kita tidak ada istilah kiamat. Orang percaya, orang Kristen nggak punya istilah teknis seperti itu. Karena kita akan diangkat rapture bersama dengan Tuhan. Kalau enggak kuat, habis semua generasi kita, saudara. Habis. Ini terlalu kuat. Saudara lihat tadi bahkan uskup sekarang menentang pausnya. Saudara bayangkan, ini masa yang kolaps itu. The Great Tribulation itu di sini. Kita nggak ada di sini lagi. Kita sudah diangkat. Ya, menunggu sampai nanti Tuhan Yesus second coming akan datang. Ya, saudara dan aku bersama dengan Kristus dan saleh-salehnya akan turun ke bumi, menghabisi 3 penyesat itu. Nabi-nabi palsu dan antikris itu akan diselesaikan. Ini yang disebut itu perang Harmagedon itu ya. Di sini Bapak Ibu, di sini ya. Dan untuk sementara waktu sudah dikalahkan iblis ya. Di sini ini terjadi aniaya besar. Saya berdoa semua kita ini masuk kloter 1. Jangan ada yang tertinggal. Kalau saudara masuk kloter 2, saudara harus melewati tribulation ini. Gak kuat saudara, gak kuat. Pasti menyembah antikris itu, pasti menyembah. Kalau nggak menyembah mati saudara. Ya, maka pastikan kita ada dalam kelompok terbang yang pertama. Begitu sangkakala dibunyikan kita rapture. Amin. Ketika sangkakala Allah dibunyikan kita lift up. Apa syaratnya Pak Ben Hur? Tentu itu. Ini kalau saudara mau belajar ini lebih ikut Yakom 100. Tapi hari ini sudah tutup. Nanti untuk tahun depan ya. Tapi sudah buka pendaftaran Pak Wir di kantor depan. Tahun depan kita Kom 100, Kom 200. Kita akan belajar tentang apa ini ya? Timeline atau peta zaman ini. Ya. Saudara jangan takut. Itu beritanya Tuhan Yesus. Ya, apapun boleh terjadi, bumi boleh berguncang. Tetapi Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Firman-Nya 1 Tesalonika, Tuhan akan angkat dan luputkan kita. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sudah bisa kita berdoa dan amin. Untuk itu pastikan dirimu. Ya, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Pastikan dirimu untuk didapati tidak bercacat celah. Ada 3 kelompok orang tadi. Bejat, menyimpang moral dan perilakunya. Tidak ada hormat kepada orang tua, durhaka. Bejat, enak aja, gampang aja membunuh orang. Lihat itu yang terjadi. Hanya untuk ambil sepeda motor diseret-seret sampai mati orang. Bejat. Untuk 1 juta, 2 juta rupiah dibunuh orang. Bejat. Gak tahu salahnya apa, orang lagi makan bakso dipukuli, dianiaya sampai cacat, sampai mati. Bejat.
Itu keadaan manusia akhir zaman. Menyimpang perilakunya, menyimpang moralnya, menyimpang seksnya. Saudara bayangkan tuh. Satu slide lagi supaya kita berdoa. Roma pasal 1. Tadi ada di bawah 30 negara tadi. Ini sama-sama kita baca ya. 30 negara sudah apa tadi ya? Sudah setuju dengan perkawinan sejenis. Sama-sama kita baca, kita berdoa. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, mereka tahu ini kejijikan Pak Kasan. Pasti dihukum mati, mereka tahu. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju. 30 negara. Taiwan sudah tetangga kita, tinggal sebentar lagi. Bukan berarti kalau tinggal sebentar lagi di sini sudah belum terjadi, sudah terjadi, tinggal melegalkan saja ini. Ya, ancaman sudah ada di depan pintu dan di depan rumah kita, Bapak Ibu. Perilaku seks menyimpang, aneh enggak itu? Ya, ya. Kalau di taman-taman itu kita datang, kita lihat itu ya. Kalau kita pergi ke luar negeri, apalagi ke Belanda, negara-negara yang melegalkan seperti ini. Kalau pergi kita ke taman-taman, ke area-area publik, ya, itu laki-laki dengan laki-laki bercumbu. Kalau laki-lakinya Pak Kenti masing-masing bawa apa namanya, dogi, bawa anjing. Itu anjing di bawah tahu mana jantan, mana betina. Masih pintaran anjing dari manusia. Ya, anjingnya itu pasti betina dan jantan yang berkasih-kasihan. Tapi di atas itu penyimpangan yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menahan kedatangannya. Hari ini kalau ada di antara kita yang masih ada di dalam kelompok 3 dosa besar itu, bejat, sesat, masih menyembah yang bukan Tuhan, menyembah berhala, menyembah hal-hal di luar Tuhan. Engkau bejat, engkau sesat, bahkan engkau menyimpang perilakumu, najis di hadapan Tuhan, jijik di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus belum datang. Itu artinya ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Bertobatlah. Bertobatlah. Ini bukan berita, sekedar berita. Tuhan Yesus dari dulu mau datang, Pak Benur gak datang-datang. Itu artinya ada waktu bagi kita untuk bertobat. Engkau pengantinnya Kristus, mempelainya Kristus, orowan, boru-boru. Semalam kita ada pesta, anak kita dari sini diberkati. Mempelai laki-laki mau datang, menjemput mempelai perempuan. Pasti mempelai perempuannya itu harus berdandan dan berhias. Harus didapati mempelai wanitanya itu cantik dan atraktif. Hai pengantinku, engkau cantik dan menarik. Mari di rumah Bapakku banyak tempat. Supaya Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, orang-orang GBI My Family yang tetap mempertahankan hidupnya berintegritas, integrity in the end times, tetap berintegritas menjelang hari Tuhan. Tuhan akan berkata, mari kemari hai pengantinku, engkau cantik dan menarik. Di rumah Bapakku banyak tempat, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kunci tadi. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. haleluya Tuhan datanglah. Haleluya Tuhan datanglah. Dalam kemuliaan-Nya bersama para dosen sambutlah Dia. Dalam sukan dan bahasa dan disembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya Tuhan datanglah. Haleluya Tuhan datanglah. Dalam kemuliaan-Nya bersama para dosen sambutlah Dia Raja. segala suku kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. mari kita angkat tangan, kita katakan kepada Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan datanglah. Dalam kemuliaan-Nya bersama para dosen sambutlah Dia Raja. Segala suku kaum dan bahasa, mari
Mari sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, haleluya. Maranatha datanglah. Haleluya. Datanglah segera. Datanglah segera ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan datang segera menjemput engkau mempelainya. Akan terjadi keadaan yang kolaps, keadaan yang korup, keadaan yang kacau. Akan ada aniaya, ada kesulitan, ada malapetaka. Tapi percayalah, firman Tuhan kita sudah dengar, Tuhan tidak akan melalaikan. Engkau biji mata Tuhan, engkau pengantinnya. Engkau akan diluputkan dari sengsara dan aniaya besar itu. Kita akan live up in rapture bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Untuk itu pastikan dirimu didapati tidak bercacat dan bercela. Hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Jangan jadi manusia yang bejat, yang menyimpang perilaku dan moralmu, menyimpang cara beribadahmu, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan menyimpang perilaku seksmu. Hari ini dengar firman Tuhan. Ada waktu bagimu, hai gereja Tuhan, untuk sungguh-sungguh berbalik dari jalanmu yang jahat. Itu bukan sebuah kenormalan dan kewajaran. Itu tidak wajar. Itu jijik di hadapan Tuhan. Bertobat hari ini. Berbalik. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Hidup wajar. Hidup takut akan Tuhan. Jaga integritasmu menjelang kedatangan Tuhan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya.